Benarkah pernyataan Dahlan Iskan yang membandingkan Ahok dan Anies bahwa Anies dibenci karena keharapannya dan keislamannya? Ahok ditolak karena Tionghoa dan Kristen. Anies ditolak karena Arab dan Islam. Ya, Anda benar. Itu bukan perkataan saya, tapi saya nyomot dari tulisannya Dahlan Iskan yang di dalam catatan Dahlan Iskan beberapa hari yang lalu. Nah, tapi kalau ada yang tanya, gimana pendapat dari Koli sendiri? Ya, seperti biasa, orang usah kesuwen, gak perlu lama-lama bersama Koli. Ayo, kita dua video saya yang terakhir memang membahas tentang mantan gubernur kesayangan kita semua, Bapak Anies Baswedan. Dan seperti bisa diduga, viewernya memang lumayan banyak ya, lumayan lah iso gawe tuku bakso sak mangkok bakso Malang. Tapi bukan karena alasan viewer yang membuat saya membuat video tentang Anies lagi. Bukan pula alasan untuk skip dari topik yang saya janjikan minggu lalu, tetapi melainkan karena ada forward di grup-grup WA yang judulnya merasuk gitu loh. Ya kebetulan hal ini memang saya ingin bahas sejak lama gitu. Menarik sekali, dalam dua video saya yang terdahulu yang membahas tentang Anies, kolom komentar dipenuhi dengan cacian tentang Anies. Sebagian cukup rasis memang, terutama yang membahas masalah Yaman, membahas tentang masalah Arab, tentang Anies bukan pribumi dan sebagainya. Pertanyaannya gini, benarkah pernyataan Dahlan Iskan yang membandingkan Ahok dan Anies bahwa Anies dibenci karena keharapannya dan keislamannya? Melalui konten ini saya harapkan semoga kulikers sekalian menjadi semakin pintar. Lek gak tambah pintar, rugi mentelengi videoku. Simak video ini sampai habis biar lebih cerdas. Sebelum lebih dalam masuk ke dalam pembahasan, ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya berharap tidak ada satupun di antara mereka-mereka yang menyimak video saya masih punya komentar yang blow on yang mengatakan bahwa Anies tidak bisa menjadi presiden Indonesia karena dia bukan pribumi. Nggak ada kalimat di dalam UUD 45 yang menyatakan bahwa presiden Indonesia adalah WNI yang pribumi. Nggak ada. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden. Syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Kata pribumi sendiri menurut saya sudah seharusnya dikubur dalam-dalam pasca reformasi 98 kemarin. Secara istilah pribumi sendiri itu cukup ambigu dimaknai oleh sebagian besar orang Indonesia. Kalaupun Anies akhirnya kena stigma bukan pribumi, itu karena ketidakbijakan Anies sendiri. Dia sukses menghidupkan kembali istilah pribumi dalam pidato kemenangannya dalam Pilgub tahun 2017 lalu. Nggak lebih, nggak kurang. Hal yang kedua yang saya ingin bahas justru ada artikelnya Dahlan Iskan itu sendiri. Saya nggak paham, laupo, kenapa Dahlan Iskan menuliskan kalimat Ahok ditolak karena Tionghoa dan Kristen, Anies ditolak karena Arab dan Islam? Karena sesungguhnya judul tulisannya itu sederhana. Catatan Dahlan Iskan soal Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, karakter dan kepercayaan. Isi artikelnya gimana? Isinya betul-betul 100% cerita tentang Rishi Sunak dan perpolitikan Inggris. Jadi nggak ada cerita Ahok dan Aniesnya. Saya nggak tahu apakah seseorang sekelas Dahlan Iskan masih perlu melakukan clickbait supaya tulisannya dibaca dan dibicarakan banyak orang. Sekarang mari kita bahas inti video kita kali ini. Kalimat Dahlan Iskan tentang Ahok ditolak karena dia Tionghoa dan Kristen menurut saya nggak perlu dibahas. Karena memang kenyataannya begitu. Kita semua tahu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anies itu rasis? Saya berani menyatakan 90% lah, saya yakin bahwa Anies secara mendasar itu tidak rasis. Anies itu orangnya lovable. Orang kalau lihat dan dengar perkataannya itu gampang seneng gitu loh. Ini saya ngomongin masa lalu ya, jauh waktu sebelum tahun 2016 gitu loh ya. Bahkan terus terang ya, waktu pertama kali Anies dicalonkan jadi gubernur, yang pertama kali terlintas di dalam pikiran saya adalah, waduh rasanya Ahok bisa kalah waktu itu. Sungguhan, temenan nih aku ngomong. Karena Anies buat saya saat itu ya, walaupun barusan dipecat oleh Jokowi ya, tapi track recordnya itu bisa bilang nggak ada cacatnya. Waktu itu, Anies menurut saya memang bukan rasis, tapi dia itu oportunis gitu loh. Kita semua harus jujur lah,
Ahok saat itu tidak mungkin bisa dikalahkan tanpa isu SARA. Sekali lagi, mustahil kalah tanpa isu SARA. Persoalan muncul ketika Anies nggak tahu kapan harus berhenti untuk memainkan isu ini dan melakukan rekonsiliasi. Jika seandainya misal ini ya, pada putaran kedua Pilkada DKI, Anies kemudian berhenti menggunakan isu SARA, dia pasti akan tetap menang kok. Karena terus terang hampir semua survei menyatakan Anies akan menang di putaran kedua. Tapi alih-alih berhenti, Anies malah meneruskan narasi pemecah belah itu. Bahkan melanjutkannya dengan pidato yang mengangkat kata pribumi itu. Jajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak sekalian? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies boleh saja mengelak dengan berkata, loh, saya tidak ikut menyebarkan isu SARA loh ya. Yang melakukan itu para relawan. Kita itu tidak bisa mengatur apa yang dikatakan oleh para relawan. Tapi kenyataannya adalah Anies tidak pernah mencegah atau mengecam isu SARA yang dilakukan oleh para pendukungnya. Bahkan ketika Jarod diusir dari sholat Jumat ketika pilkada waktu itu, Anies juga tidak komentar. Dalam rekaman video yang disebut-sebut video pengusiran Jarod di Masjid Al-Atiq, Tebet, Jakarta Selatan, terlihat warga sempat bertakbir dan berteriak saat Jarod meninggalkan masjid tersebut. Aksi ini terjadi setelah Jarod menunaikan sholat Jumat di masjid tersebut. Pasangan Cagup Basuki Cahayapurnama itu sebenarnya sudah tidak lagi berada di area masjid. Satu-satunya kesempatan Anies berkomentar adalah ketika ada ancaman bahwa pemilih Ahok tidak disolatkan. Pada saat itu dia berkomentar. Karena apa? Dia tahu persoalan ini bisa backfire kepada dirinya sendiri. Sebenarnya pernah ada satu contoh di negeri Paman Sam yang kira-kira 11-12. Saat Obama nyalon, dia juga pernah dapat black campaign yang berbau SARA. Tapi isu SARA itu nggak membesar. Karena apa? Lawannya saat itu John McCain tidak mengamplifikasinya, tetapi justru memadamkannya. Sayangnya, John McCain akhirnya kalah. Sehingga kubu Anies mungkin mikir, loh, ngapain jadi pahlawan buat bangsa tapi gugur di medan laga. Mending tidak heroik tapi menang. Ya itu kira-kira. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Benarkah Anies ditolak karena dia itu Arab dan Islam? Seperti yang saya katakan tadi, unfortunately cukup banyak juga komen-komen di YouTube yang mengungkit masalah Arab dan Yaman. Tapi apakah ini akan besar? Harapan saya sih enggak. Karena memang secara historis tidak terlalu banyak terjadi gesekan antara pribumi Indonesia dengan orang-orang Arab. Tentu dengan alasan-alasan yang saya nggak bisa bahas di sini karena kurang elok. Bagaimana dengan keislaman Anies? Ini pasti juga nggak akan bermasalah. Karena Islam adalah agama mayoritas Indonesia. Tapi jawabannya berbeda bila pertanyaannya adalah apakah Anies dikonotasikan dengan gerakan Islam radikal? Kalau boleh jujur, sekali lagi ya, Anies itu jelas bukan Islam radikal. Buru-buru bercadar, anaknya pakai hijab aja enggak. Nah, tapi kenapa Anies sekarang kok selalu dikait-kaitkan dengan Islam radikal? Ini karena dua alasan besar. Pertama, politik identitas yang dimainkan di Pilgub DKI kemarin menyisakan guratan luka yang begitu dalam. Sehingga tentu sangat tidak cukup bila hanya diselesaikan dengan cara Anies berkunjung ke tempat ibadah A, meresmikan tempat ibadah B, mengizinkan konser di Monas untuk agama C. Anies sudah terjerembab ke dalam jurang politik identitas yang terlalu dalam sehingga dia tidak bisa melakukan metode biasa-biasa saja untuk menetralisirnya. Di sisi lain, karena Anies punya target menjadi RI 1, dia takut kehilangan masa pendukung fanatiknya. Itu sebab dia terus bermain dua kaki, walau kelihatannya kaki yang satu nggak terlalu berhasil gitu. Perhatikan aja, Anies itu nggak akan berani berkomentar keras terhadap kelompok-kelompok pengasong gila. Dia akan cenderung untuk memberikan jawaban-jawaban normatif jika pertanyaan itu mengemuka. Coba tantang Anies, berani nggak dia memberikan statement FPI, HTI, dan mereka yang pingin mengganti Pancasila dan UUD 45 tidak pantas hidup di NKRI. Pasti langsung mingslep. Bahkan sejauh yang saya tahu, Anies itu bahkan belum menunjukkan dukungan yang positif, gamblang dan mantap tanpa keraguan terhadap pembangunan IKN misalnya. Buat Surya Paloh dan Nasdem, apakah kalian masih mengelak bila Anies dinyatakan sebagai antitesisnya Jokowi seperti yang dikatakan oleh salah seorang kader Nasdem yang senior? Kedua,
Masih berkaitan dengan jawaban pertama, Anies itu adalah satu-satunya, saya katakan ya, satu-satunya tokoh yang dianggap sebagai tambatan hati para kelompok Islam terlarang. Anies sendiri menggantungkan sebagian asa elektoralnya kepada kelompok-kelompok radikal ini. Anies ini adalah satu-satunya tokoh masa depan dari kelompok-kelompok mereka ini. Tambatan elektoral satu-satunya. Bahkan dia dianggap lebih baik dari tambatan hati sebelumnya, Prabowo. Ya, Prabowo memang telah dianggap berkhianat pasca bergabung dengan kabinetnya Jokowi. Itu sebab Anies masih sangat menjaga hati mereka supaya kelompok FPI, HTI, dan lain-lain tidak tersakiti oleh pernyataan dan tindakannya. Sebagai penutup, saya akan menyatakan dua. Yang pertama, saya mengajak semua kulikers yang menonton video ini sampai selesai untuk tidak melakukan atau mengeluarkan lagi pernyataan-pernyataan kebencian yang berbau sara. Karena kita itu harus berbeda dengan mereka. Yang kedua, bila andai kata ada seseorang yang menanyakan kepada saya pertanyaan seperti ini, bila Anies sanggup melepaskan diri dari stigma bapak politik identitas dan menunjukkan perubahan yang signifikan, apakah Kak Kuli akan memilih Anies jadi presiden? Jawabannya tentu tidak. Karena Anies terbukti cuman pandai berkata-kata saja, tapi nggak bisa kerja. Terima kasih sudah menonton. Sampaikan komentar kuliker sekalian di kolom komentar dan ikuti video-video saya berikutnya. Karena bersama Kuli kita akan terus menguli. Ciao.